Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi tematik kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, sub tema 1 Tumbuhan Sahabatku, edisi buku paket pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu untuk pembahasan materi untuk kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, sub tema 1 Tumbuhan Sahabatku. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2, edisi buku paket. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ayo membaca. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan. Nah, ini setelah ditulis tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi angka 1 dan 6, di mana angka 1 ini berada pada ratusan juta dan angka 6 berada pada puluhan juta. Jadi ini berhubungan dengan nilai tempat. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lain. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia, berpenduduk sekitar 555 juta. Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Kemudian catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas. Nah, jadi bilangan-bilangan ini silakan dicatat, kemudian dipilih 3 bilangan. Oke, nanti silakan dikerjakan sendiri. Ini berhubungan dengan nilai tempat. Kemudian penggunaan tanda pisah angka. Nah, ini untuk contohnya. Misalnya begini. 1.432.321. Nah, ini cara membacanya. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah. Nah, angka-angka ini jika dikelompokkan ke dalam cara membaca atau ke dalam nilai tempat, maka kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang sebelah sini ini ada jutaan, ribuan, dasar. Jadi yang sebelah sini dasar, kemudian di sini ribuan, kemudian di sini nanti jutaan. Kalau ada lagi berarti udah puluhan juta. Ini titiknya ini yang menjadi penentu. Ini kalau ditulis untuk dasarnya ada ratusan, puluhan, satuan. Untuk ribuannya juga sama, ada ratusan, puluhan, satuan. Untuk jutaannya juga sama, ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, dari angka ini jika kita tulis jadinya seperti ini, 1432321. Angka 1 ini, 1 yang di sini, ini menempatkan satuan jutaan, berarti 1 juta. Angka 4-nya yang ini, nah 4 ini menempati ratusan ribuan. Terus angka 3-nya menempati puluhan ribuan. Ini angka 2-nya yang ini
menempati satuan, satuan ribuan, dan seterusnya. Nah, sekarang tuliskan jawabanmu dari soal berikut. Ini ada beberapa soal matematika yang coba sudah kita kerjakan. Nah, ini ada bilangan jika dijumlahkan disuruh menulis dalam bentuk penulisan standar. Jadi caranya kita jumlahkan. Ini kalau dijumlahkan seperti ini, kita jumlahkan ke bawah. Hasilnya yaitu 12.320.472. Jadi bentuk penulisan standarnya seperti ini. Hasil ini kita jumlahkan. Ini kan 10 juta, 10 juta, kemudian ini 2 juta, 300.000, 20.000, 3.000. Nah, ini dalam bentuk nilai bilangannya. Setelah ditulis dalam bentuk standar jadinya seperti ini. Untuk nomor 2 masih sama, 4 juta. Kita tulis lambangnya 4 juta, nolnya ada 6, 256.000 ditulis 256.000 dan 78 ditulis. Kemudian kita jumlahkan, jadi bentuk penulisan standarnya adalah 4.256.078. Jadi yang perlu diperhatikan dalam nilai tempat ini yaitu angka satuan, puluhan, ribuan, ratus ribuan, dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk nomor 3. Buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Nah, misalnya begini. Kemudian bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Nah, ini misalnya contoh bilangan yang sudah dibuat, yaitu ada 5.562.000, kemudian ditambah 2.000, ditambah 70, ditambah 9. Nah, kalau dibentuk penulisan standarnya itu menjadi, kita jumlahkan dulu semuanya, maka penulisan standarnya 5.564.079. Untuk nomor 4 nanti silakan dikerjakan, dicoba-coba. Untuk nomor 5 juga. Nah, kita akan lanjut dulu ke materi tematiknya. Kita cari dulu. Nah, ini. Di sini ada cerita tentang Edo dan teman-temannya yang ingin membuat wedang jahe. Tetapi ketika teman-teman Edo ini sampai di rumah Edo, ternyata si Edo sakit. Namun teman-temannya tetap membuatkan si Edo wedang jahe. Nah, ini dia. Kita coba baca dulu. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, dan Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Nah, jadi teman-teman Edo ini sangat baik. Kemudian sikap teman-teman Edo ini mencerminkan pengamalan dari sila kedua Pancasila, yaitu sikap tolong-menolong, solidaritas antar sesama manusia. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bunyi dari sila-sila Pancasila. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bunyi dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, bersama kelompokmu diskusikanlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Yang pertama, kita disuruh mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu misalnya yang pertama nilai takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua nilai toleransi antar pemeluk agama. Yang ketiga nilai kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, saling menghargai dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian untuk sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain, yang pertama, mengakui persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia.
Kemudian mengembangkan sikap tolong-menolong dan sikap saling tegang rasa. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman Edo tadi. Dan berani membela kebenaran serta keadilan. Nah, ini merupakan contoh atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada penjelasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama yang atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya untuk sila kedua, di sini ada persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar. Amati gambar berikut. Ini gambar pertama. Kita lihat kurang lebih ini agama yang berbeda, beragama. Nah, ini juga sama-sama ini agama yang berbeda, saling tolong menolong. Nah, ini nomor 3 ada bangunan tempat ibadah. Ini ada tempat ibadah yang saling berdekatan. Kemudian nomor 4 menjenguk teman yang sakit, dan nomor 5 di sini ada belajar kelompok atau diskusi. Nomor 6 menolong teman yang jatuh atau terkena musibah. Nomor 7 di sini ada 2 orang anak, yang satu mengemukakan pendapat dan yang satu mendengarkan pendapat temannya. Yang di sini berpamitan kepada orang tua. Nah, kemudian kita disuruh mengisi tabel. Tabelnya diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Nah, untuk perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 yaitu tentang takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gambar 2 tadi yang di atas itu tentang toleransi kepada agama atau kepercayaan lain. Untuk gambar 3 tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya untuk perilaku yang sesuai dengan sila kedua, ini gambar 4 itu tentang menjenguk teman yang sakit. Kemudian gambar 5 menghargai pendapat orang lain. Gambar 6 mau membantu teman yang terkena musibah. Dan gambar 7 memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat. Gambar 8 menghormati orang yang lebih tua. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Kemudian jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Oke, jadi di sini 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Itu yang pertama, tidak mengganggu teman yang berbeda agama saat menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, mau berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama, berbeda suku. Yang ketiga, merawat dan mencintai ciptaan Tuhan, misalnya merawat tanaman, kemudian menyayangi binatang atau hewan peliharaan. Ini adalah contoh dari pengamalan sila ke-1. Selanjutnya sila kedua, berikan 3 contoh yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Nah, yang pertama misalnya membantu teman yang kesusahan. Yang kedua, menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pengamalan sila kedua. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tentang seni patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Oke. Kita lihat ini adalah patung-patung kerajinan Nusantara dari daerah Kasongan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Nah, untuk patung tersebut, ini merupakan hasil karya seni rupa dari gerabah yang unik dan memiliki nilai budaya, dan bila dijual, patung tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selanjutnya nomor 2, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Nah, dalam membuat patung, ada beberapa keterampilan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu pemilihan bahan baku yang akan digunakan.
Kemudian yang kedua, ide atau kreativitas patung yang akan dibuat. Dan yang ketiga, kemampuan dalam mengkombinasikan warna agar patung terlihat menarik. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Nah, ada beberapa teknik dalam pembuatan patung. Tetapi untuk patung-patung yang di atas, ini dapat dibuat dengan menggunakan teknik cetak atau teknik ukir. Kita lanjut lagi. Di sini ada proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, silahkan dibaca di buku paketnya. Nah, ini pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Nah, ini silahkan dibaca nanti di buku paketnya. Cara membuat adonan plastisin. Nah, ternyata selain menggunakan tanah liat, untuk membuat patung ini juga bisa menggunakan plastisin. Selanjutnya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran 2. Jadi di pembelajaran 2 ini kita sudah belajar tentang berbagai materi yang berhubungan. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kerukunan, pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu untuk sila pertama dan sila kedua. Kemudian kita juga sudah belajar tentang seni patung. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama.